Assalamualaikum Pak Gus Rokib, gimana kabarnya siang hari ini? Sehat-sehat kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat sehat Pak Yunan, sangat luar biasa sekali Pak Yunan. Alhamdulillah. Eh, Hari ini saya agak iya, siap. eh apa Pak kurang bersemangat Pak Iya. terkait apa ganjalan masalah yang ada di hati saya Pak Yunan. Oke. Begini Pak Gus Rokib, akhir-akhir ini kok saya perhatikan tidak seperti biasanya. Biasanya pada saat pembelajaran begitu antusias, terus ada kegiatan lain dengan bersemangat. Kelihatannya ada ganjalan-ganjalan yang dipikirkan. Ada problem apa nggih? Kelihatannya kok sangat sangat tidak nyaman di pikiran panjenengan. Pak Yunan, saya itu punya masalah Pak, di mana eh, siswa kelas 4 itu selalu meminta olahraga yaitu sepak bola Pak, Sepak bola terus. di mana pembelajaran kelas 4 itu ya sesuai dengan kurikulum dan modul ajar yang sudah saya miliki itu kan bermacam-macam Pak. Jadi anak kelas 4 itu intinya kalau tidak sepak bola itu tidak olahraga Pak. Terus betul betul. Seperti Eh, ringan seperti itu Pak. Dan pada ya. intinya mintanya itu ingin selalu permainan sepak bola dan sepak bola seperti itu Pak. Oh gitu ya, pantesan jenengan akhir-akhir ini kok murung, terlihat memikirkan sesuatu, gelisah. Ternyata hal spesifik beban pikirannya di kelas 4 itu ya Pak ya? Iya Pak. Iya. Intinya Iya. kelas 4 itu kan setiap hari Kamis Pak. Jadi setiap saya masuk kelas sudah saya kasih apa itu untuk roda emosi, sudah saya tanyakan bagaimana kondisi perasaan hatinya, seperti itu. Saya ajak ice breaking seperti itu dan mindfulness dan lain-lain. Tetapi anak tersebut inti materi ya nanti tidak jauh berbeda dari hari kemarin Pak. Mintanya Oke. yaitu selalu sepak Pak bola untuk Bola. Oh, oke, baiklah. Bagus Rokib. Kalau berkenan, saya bisa membantu. Kalau kanjengan bercerita, silakan, jangan sungkan-sungkan kan ngoten nggih Pak nggih. Siap. Oke, melanjutkan hal tersebut Pak Gus Rokib. Untuk tujuan misal itu di skala 1 sampai 5 atau skala 1 sampai 10. Tujuan merubah siswa tersebut untuk maksimal skala 1 sampai 10, panjenengan targetkan berapa ya untuk target perubahan tersebut nantinya? untuk aturan saya itu harus paling tidak itu mendekati sempurna Pak. Jadi Siap, kelas mantap. 1 sampai 10 itu paling Oke, siap, tidak itu siap, itu untuk menguasai pembelajaran itu menurut saya hal yang mutlak Pak. Jadi siap, siap, siap. anak-anak harus Hmm. melalui dan mendapatkan materi pembelajaran sesuai dengan kurikulum dan materi dalam sekolah tersebut gitu Pak. Mantap, luar biasa Pak Gus Rokib memiliki keinginan seperti itu. Lantas apa tujuan Pak Rokib mempunyai gagasan ide seperti itu Pak? Tujuannya Pak? Ya tujuannya itu dari rentang 1 Pak, satu Oke, sampai yes. 10 itu paling Maksimal. tidak tadi 10 ya Pak. Jadi kan Yes, hal yang siap. mutlak. Jadi anak-anak dengan baik itu dapat mengikuti pembelajaran dengan sempurna Pak. Sempurna dalam Siap. arti kita manusia ya Pak, tidak ada yang sempurna dalam arti itu mendekati kebaikan ya, mendekati eh, tercukupi, Siap. terserap semua materi Siap. pembelajaran PJOK tersebut. Siap. Oh, begitu. Lantas Pak Gus Rokib nyun sewu nggih. Selama ini
apa saja yang sudah Pak Gus Rokib lakukan untuk mencapai tujuan hal tersebut? Baik Pak, Nih, tujuan saya itu yang sudah saya lakukan, yang pertama saya sudah melaksanakan pembelajaran dengan model-model Pak, model-model pembelajaran di model-model antara PBL, pembelajaran. PJBL, Nggih, leres. KSE, itu seperti itu, dan berdiferensiasi itu Siap. sudah saya laksanakan, sudah menggunakan apa Pak, berdiferensi konten, proses dan produk itu sebagian sudah saya terapkan Pak kepada anak-anak tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, saya memberikan materi yang berlebih, dalam arti pada saat anak tersebut melaksanakan olahraga seperti sepak bola, itu saya jadikan anak tersebut tadi Siap. ya Nggih. Leres. sepak bola tersebut Pak ya, itu contohnya dia yang dia sukai, saya ajar sekalian Pak. Jadi saya jadikan seperti menjaga gawang biar dia lebih aktif Pak, seperti mengikut ya, itu yang mengikut sertakan ya, gitu guys. saya terus mengemas Pak, mengemas pembelajaran yang lain ke dalam permainan Pak. Jadi materinya dapat, siap. Siap. kompetensi tujuan pembelajarannya itu tercapai ya, tercapai ya, melalui permainan tersebut, seperti itu Pak. Gitu. Siap. Walaupun siswa itu sukanya sepak bola, tapi panjenengan libatkan di permainan lain. Sangat luar biasa Pak Gus Rokib, betul. Tapi setelah itu Pak Gus Rokib, maaf nih ya, adakah penyebab siswa tersebut melakukan pengennya seperti itu, terus penyebabnya kira-kira apa ya Pak Gus Rokib ya? Baik Pak, setelah saya menyelami dan mencari informasi bahwa di sekelilingnya rumah itu ada lapangan Pak, jadi dia itu sering melakukan permainan sepak bola tersebut bersama dengan teman-temannya. Terus dia terinspirasi pada suatu pemain sepak bola, yaitu Messi. Jadi dia bercita-cita ingin seperti itu. Tetapi salah persepsi Pak, di mana yaitu kembali lagi pada saat pembelajaran olahraga intinya maunya ya sepak bola lagi, seperti itu Pak. Dari permasalahan tadi dekat dengan lapangan dan terinspirasi dengan atlet yang terkenal. Oke, Pak Rokib, nyun sewu, coba Pak Gus Rokib resapi dalam hati. Hal apa yang Pak Gus Rokib butuhkan untuk mengendalikan siswa tersebut? Baik Pak, yang saya butuhkan itu yang pertama Pak, berarti yang pertama adalah suasana kelas yang kondusif Pak. Yang pertama suasana kelas, dan kelas saya kan sering di kelas juga, tetapi saya juga sering saya ajak di lapangan, itu termasuk juga kelas yang kondusif. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sapras Pak, sarana dan prasarana yang mendukung dalam menunjang olahraga tersebut Pak. Jadi di cabang lainnya gitu nggak Pak? Jadi untuk sebagian besar itu sudah rusak Pak, dan ya itu Pak, saya harus kreatif, dalam arti ya kreatif itu menggunakan barang seadanya, alat seadanya, kita bisa menciptakan pembelajaran PJOK yang tanpa mengurangi kualitas dan materi pembelajaran tersebut, seperti itu Pak. Luar biasa kreatif untuk menyajikan sarana prasarana, tidak monoton pada bola, untuk sepak bola saja tidak, itu sangat luar biasa. Oke Pak Gus Rokib, mantap. Selanjutnya nih gini, apakah dengan adanya semua hal-hal tersebut dari panjenengan khususnya, adakah solusi ya Pak ya, untuk bisa merubah siswa tersebut? Solusinya gimana ya, yang
akan panjenengan lakukan? Iya, Pak. Ya, solusinya dari saya dan Pak Yunan itu gini. Solusinya adalah satu, menciptakan pembelajaran yang lebih Mantap. kreatif dan inovatif. Yang kedua, eh, juga menyertakan eh, teknologi, Pak, dimana kayak seperti PPT, seperti itu dalam penyajian materi seperti itu, Kak. Dan yang ketiga adalah lebih kreatif dalam eh, mengajar, dan yang keempat adalah kreativitas dalam Mantap. pembuatan alat peraga, Pak. Seadanya Alat alat berat. dan Siap. seadanya kita bisa mengkreativitaskan dan bisa memaksimalkan seperti itu. Oke, mantap. Oke, bagus. Luar biasa sekali Pak Gus Rokib. Tapi kira-kira maaf ya Pak, Ya, selain adakah pendekatan-pendekatan khusus terlebih untuk siswa tersebut Pak? Untuk iya, Pak. untuk Oh, bisa iya, iya, pendekatan model apa ya yang sekiranya pas, sekiranya cocok, sekiranya bisa menggugah siswa tersebut untuk lebih baik Pak? iya. Saya me- melakukan pendekatan kesadaran diri, Pak, di mana Siap, siap, siap. saya mengajak menuntun anak tersebut Oke. supaya sadar di mana olahraga itu tidak hanya sekedar sepak bola, di mana tugas anak itu adalah belajar. Jadi belajar dalam konteks olahraga itu tidak hanya sepak bola, saya tekankan, Pak. Jadi Betul. anak tersebut ya harus menguasai cabang-cabang olahraga yang lain, Pak, seperti itu. Betul, laras. Dan Oke. saya juga menggunakan segitiga restitusi, Pak, untuk Mantap. mengajarkan anak tersebut. Jadi anak tersebut dapat dengan sadar terbuka pikirannya untuk mengikuti pembelajaran Siap. PJOK tersebut. Oke, terima kasih Pak Gus Rokib. Selain itu ada lagi mungkin Pak, setelah pendekatan secara individu, diberi sajian pembelajaran yang bervariasi, menggugah minat siswa ke cabang olahraga lain, saya kira anak siswa tersebut diberi penguatan yang positif, diberi pujian atau diberi penghargaan, bisa menggugah siswa tersebut baik, tidak serta-merta sepak bola terus, diapresiasi dalam cabang yang lain. Gitu. Baik, Pak. Jadi lebih memperhatikan anak tersebut supaya lebih semangat lagi dalam mengikuti pembelajaran PJOK dan juga mengikuti praktek olahraga yang lain-lain di lapangan. Terakhir Pak Gus Rokib nih, ini sudah mencair, panjenengan sudah bercerita banyak-banyak. Adakah tantangan strategi perubahan yang akan panjenengan lakukan? Gitu. Terakhir, biar lebih baik siswa tersebut, adakah Strategi saya yaitu, Pak, satu tadi melakukan pembelajaran yang lebih kreatif, inovatif, pembelajaran yang lebih kreatif, ya, mantap, melakukan pendekatan anak tadi dari segi pendekatan, betul, dan mantap sekali, menciptakan menciptakan alat peraga yang sederhana dan peraga yang menyenangkan tanpa mengurangi kualitas dari materi tersebut, Pak. Oke. Baiklah Pak Gus Rokib, saya yakin panjenengan sudah berpengalaman mengajar beberapa tahun, sudah bisa mengidentifikasi. Semoga Pak Gus Rokib bisa mengimplementasi siswa tersebut yang monoton pengen sepak bola nanti bisa merambah ke cabang-cabang lain. Saya yakin Pak Gus Rokib bisa meningkatkan mutu belajar siswa dan siswa tersebut dengan sadar untuk melakukan ke arah yang lebih baik. Pak Gus Rokib, mantap sekali, luar biasa. Terima kasih Pak Yunan atas kunjungan hari ini, di mana saya dapat berbagi perasaan saya, masalah saya dengan Pak Yunan, dan saya
dalam hati saya dengan yang paling dalam itu luar biasa sekali. Saya sudah merasa lega tanpa izinkan tersebut. Oke. Selanjutnya gini, apabila nanti dengan metode, dengan cara jenengan bisa mengimplementasikan, bisa merubah, alangkah baiknya berbagi praktik dengan rekan sejawat satu kelas dan di KGO malah panjenengan lebih gitu, luar biasa. Terima kasih Pak. Semangat selalu Pak Gus Rokib, Siap, semangat Pak. sehat-sehat selalu. Semangat. Terima kasih, Iya. tetap semangat. So.